Thank you, that's so sweet. Aroma kopi pagi yang baru diseduh adalah hal pertama yang menyambutku setiap hari. Bukan dari kedai kopi, melainkan dari dapur apartemen kecil kami. Itu adalah ritual pagi yang Bagas, pacarku, ciptakan khusus untukku. Aku bisa mendengar suara cangkir beradu pelan dari ruang sebelah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, hatiku terasa penuh. Aku berjalan pelan ke dapur, membiarkan cahaya matahari pagi dari jendela menerpa wajahku. Bagas membalikkan badan, senyumnya sehangat sinar matahari itu. Di tangannya ada 2 mug, salah satunya milikku dengan gambar hati kecil di permukaannya. "Selamat pagi calon ibu," bisiknya meletakkan cangkir di depanku. Kalimat itu bukan hanya sapaan, melainkan sebuah lejonan kecil di antara kami, sebuah rahasia. Sejak 1 bulan yang lalu, kami sudah mulai merencanakan masa depan, sebuah masa depan di mana tawa anak-anak akan mengisi kekosongan di apartemen ini. "Selamat pagi calon ayah," jawabku sambil menyesap kopi. Pahit, tapi rasanya manis sekali. Bagas duduk di hadapanku. Matanya yang selalu tampak berbinar menatapku lekat. Di pergelangan tangannya ada gelang kurit yang kuberikan saat ulang tahunnya, sudah memudar, tapi ia tak pernah melepaskannya. Sebuah simbol yang tak terucap. "Aku serius loh, Mai," katanya, menggenggam tanganku. "Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka ingin bertemu denganmu minggu depan. Kita akan menunda proyek itu dan fokus ke rencana kita dulu." Jantungku berdebar kencang. Rencana itu adalah pernikahan yang akan disusul dengan hadirnya seorang anak. Rasanya seperti sebuah janji, sebuah jembatan yang akan membawaku kebahagiaan seutuhnya. "Apa mereka menyetujuinya?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. "Mereka sangat menyetujuinya." Ia senyum, matanya memancarkan ketulusan. "Mereka bahkan bertanya, kenapa aku tak menikahimu dari dulu?" Kami menghabiskan pagi itu dengan merangkai mimpi-mimpi kami, sambil melihat mantulan wajah kami di cangkir kopi. Di salah satu sudut meja, terletak sebuah amplop putih. Ada logo klinik kesehatan di sana. Yang aku bawa pulang kemarin, aku belum sempat membukanya. Sepertinya hari ini adalah saat yang tepat. Aku bisa memberikan kabar gembira itu kepadanya. "Aku akan membuka amplop itu sekarang," kataku, meraihnya. "Ini mungkin kabar baik pertama dari banyak kabar baik lainnya." Bagas mengangguk, matanya tak lepas dariku, menunggu dengan penuh antisipasi. Aku menarik napas panjang, menahan rasa gugup yang menjalar di seluruh tubuh. Amplop putih itu terasa tebal dan dingin di tanganku. Di dalamnya ada selembar kertas yang bisa mengubah segalanya. Aku membuka lipatan amplop itu dengan perlahan, berusaha tidak merusak segelnya. Bagas duduk diam di hadapanku, menyandarkan dagunya di telapak tangan. Matanya menunjukkan rasa penasaran yang sama denganku. Sehelai kertas berisi hasil tes tersembunyi di dalam sana. Kertas itu menampilkan sebuah foto kecil. Di sampingnya ada 2 garis merah tipis. 2 garis merah yang selalu kami impikan. Tanganku gemetar saat membaca tulisan di bawahnya. Positif. "Bagas," suaraku pecah menahan tangis haru. Aku mengangkat kertas itu agar ia bisa melihatnya. Senyum Bagas merekah, matanya berair dan ia langsung berdiri. "Kita berhasil, Maya, kita berhasil." Ia memelukku erat, mengangkat tubuhku seolah aku adalah piala kemenangan. Kami tertawa bersama, suara tawa kami mengisi seluruh ruangan. Seakan-akan apartemen kami kini menjadi tempat paling bahagia di dunia. "Aku akan jadi ayah," bisiknya di telingaku.
Suaranya dipenuhi rasa takjub. Dan kamu akan jadi ibu. Kami menghabiskan sore itu dengan berbicara tentang nama-nama bayi, dekorasi kamar, dan sekolah yang ideal. Semuanya terasa begitu nyata. Aku merasa hidupku sempurna. Dan Bagas adalah satu-satunya orang yang kuinginkan untuk berbagi kesempurnaan ini. Sore menjelang malam, Bagas pamit. Ia bilang ada urusan pekerjaan yang mendesak. Dan ia akan berjanji akan kembali setelah semuanya selesai. Aku akan kembali dengan berita yang lebih baik lagi. Janjinya mencium keningku sebelum pergi. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah janji terakhir yang ia ucapkan padaku. Malam harinya, ponselku berbunyi sebuah notifikasi dari Instagram. Sebuah postingan baru dari akun milik Bagas. Firasat aneh muncul. Aku mengklik notifikasi itu. Layar ponselku menampilkan sebuah foto. Itu adalah tangan Bagas, tapi bukan tanganku yang ia genggam. Ada sebuah cincin emas melingkar di jari manis wanita yang ia genggam. Cincin itu berkilau, mengalahkan cahaya yang ada di foto. Lalu, mataku menemukan undangan yang tidak sengaja terekam di sudut foto. Undangan pernikahan dengan nama yang tidak asing. Di situ tertera Bagas, putra bapak dan ibu, dan bersanding dengan nama Aisyah, putri bapak dan ibu. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatap layar itu berulang kali, mencoba mencerna setiap detailnya. Pensilku jatuh dari tangan, menyembuhkan seorang nyaring di lantai. Foto itu kenyataan. Malam ini di tempat lain, Bagas sedang menghadiri pernikahannya. Ponselku tergeletak di lantai. Layarnya retak seperti hatiku saat ini. Aku berjongkok, mengamati pecahannya. Tidak ada suara lain di ruangan itu selain dentuman jantungku yang memburu. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Aku membuka kembali Instagram, berharap bahwa apa yang kulihat hanya ilusi. Namun, foto itu tetap ada. Sebuah undangan pernikahan dan 2 tangan yang terikat janji. Di bawahnya, Bagas menuliskan sebuah keterangan. Aku telah menemukan jalanku. Maaf. Kalimat itu terasa dingin, tak beremosi, dan mengabaikan semua rencana yang kami buat pagi tadi. Aku membaca lagi dan lagi. Tidak ada nama Aisyah di keterangan itu, hanya permintaan maaf kosong yang terasa seperti tamparan keras. Aku duduk di sofa, tatapanku kosong. Aku menyentuh perutku. Di sana ada sebuah kehidupan baru yang tumbuh. Kehidupan yang Bagas sendiri rencanakan. Tangisku pecah, bukan tangisan keras, melainkan isakan pelan, penuh kebingungan dan kepedihan. Aku merasa bodoh karena percaya pada semua janji, pada semua kata calon ayah, pada semua rencana masa depan. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan mengambil amplop hasil tes yang masih tergeletak di meja. 2 garis merah itu terasa seperti 2 garis yang menggarisbawahi kebodohanku. Aku meremas amplop itu dengan marah, tapi aku tak sanggup membuangnya. Amplop itu menjadi satu-satunya bukti nyata dari apa yang terjadi, dan sebuah pengingat bahwa kebahagiaan yang kurasa tadi siang tidak pernah benar-benar ada. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk, sebuah nomor tak dikenal. Aku menunduk, melihat layar yang masih retak. Sebuah foto profil muncul. Wajah seorang wanita yang sedang tersenyum. Sebuah foto yang sangat familiar. Itu adalah Aisyah, temanku semasa kuliah. Kami pernah begitu dekat,
Tetapi hubungan kami perlahan pudar setelah kami lulus dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. "Maya, ini Aisyah. Apa kabar? Aku sudah menikah," pesannya. Tanganku membeku di atas ponsel. Aku tidak bisa membalasnya. Bukan karena bingung harus membalas apa, tapi karena sebuah pertanyaan besar mengganjal di pikiranku. Apakah ia tahu bahwa suaminya adalah pacarku? Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan. Nama Aisyah terpampang di layar. Tanganku kaku. Aku bisa saja mengabaikannya, tetapi aku merasa harus menjawabnya. Seolah ada jawaban yang akan terungkap dari ujung sana. Aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Tidak ada suara. Hening. Hanya ada suara napas dari seberang sana. Aku tahu itu Aisyah. Ada suara keramaian samar-samar di latar belakang, seperti suara pesta. Mungkin itu suara resepsi pernikahan mereka. "Ais," suaraku serak. "Apakah kamu?" Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Suara di seberang sana tetap diam. Hanya terdengar napas yang teratur. Napas seorang wanita yang baru saja menikah. Napas yang seharusnya penuh kebahagiaan. Aku ingin bertanya, "Apakah kamu tahu suamimu adalah pacarku?" Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku takut dengan jawabannya. Aku menyentuh perutku lagi, merasakan sebuah kehangatan yang kontras dengan dinginnya telepon itu. Aku adalah orang yang paling bahagia pagi ini, dan sekarang aku adalah orang yang paling hancur di dunia. Ada dua kehidupan yang terhubung dengan Bagas. Satu di perutku, dan satu lagi di pelaminan sana. Aku tidak tahu harus berkata apa, kataku, memecah keheningan. "Undanganmu, aku sudah melihatnya." Hening lagi. Kemudian, suara di seberang sana menghilang, digantikan dengan nada sambung terputus. Panggilan itu berakhir, tidak ada kata, tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang menyisakan kebingungan. Ponselku kembali sunyi. Aku menatap layar yang gelap seolah mencari-cari jawaban di sana, tapi tidak ada apa-apa. 1 jam berlalu, aku masih duduk di sofa yang sama dengan remasan kertas di tangan. Pikiranku berlangau, mencoba menyusun kembali kepingan sasel yang berserakan. Sebuah fakta yang tidak bisa kuabaikan kini terasa begitu nyata. Aku tahu Aisyah dan aku tahu Bagas, tapi aku tidak tahu mereka saling mengenal, apalagi saling mencintai. Tiba-tiba aku tersadar. Bagaimana jika Aisyah tidak tahu? Bagaimana jika dia juga korban? Aku harus mencari tahu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memahami. Untuk menemukan kebenaran yang tidak bisa diberikan oleh Bagas atau keheningan Aisyah. Itu adalah salah satunya tujuan yang masuk akal bagiku sekarang. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan kepala terasa berat, tetapi dengan tujuan yang jelas. Aku harus mencari tahu, bukan dengan konfrontasi langsung yang emosional, melainkan dengan cara yang lebih tenang mencari petunjuk. Aku memutuskan untuk memulai dari jejak digital. Aku membuka kembali akun Instagram Bagas, fokus pada foto pernikahannya. Di kolom komentar, nama-nama yang tidak kukenal membanjiri ucapan selamat. Tetapi, satu komentar menarik perhatianku. Sebuah nama pengguna, @devi.anjani, menulis, "Selamat Bagas dan Aisyah, akhirnya kalian bersama juga setelah sekian lama." Kalimat "setelah sekian lama" itu
terasa seperti sebuah panah yang menembus hatiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Sekian lama? Berapa lama? Aku membuka profil @dewi.anjani. Ia memiliki banyak foto bersama Bagas dan Aisyah, yang kebanyakan diposting jauh sebelum aku dan Bagas berpacaran. Foto-foto itu menceritakan kisah yang tidak pernah kubayangkan. Foto Bagas dan Aisyah di pesta kelulusan, foto mereka berdua di acara kantor, bahkan foto mereka saat merayakan ulang tahun bersama. Di salah satu foto yang diunggah beberapa tahun lalu, Aisyah terlihat memakai gelang yang sama persis dengan yang Bagas kenakan. Gelang kulit yang kuberikan. Ternyata gelang itu bukan hanya milikku. Aku merasakan kekosongan yang besar di dadaku. Semua momen yang kurasa spesial dan unik ternyata adalah bangulangan dari masa lalu mereka. Aku merasa seperti salinan, sebuah pengganti. Aku bukanlah satu-satunya. Lalu sebuah foto lain menarik perhatianku. Foto Aisyah sedang memegang sebuah buku. Sampul buku itu bertuliskan nama sebuah penerbit yang sangat kukenal. Penerbit buku tempat aku bekerja. Di sampingnya, Aisyah menulis, "Semoga sukses suamiku." Aku merasa kepalaku pusing. Jadi, Bagas tidak sibuk dengan urusan proyek. Ia sibuk dengan urusan pernikahan orang lain. Ia sibuk menjadi suami orang lain. 2 hari berlalu, namun semua informasi yang kudapat dari media sosial terasa seperti beban berat yang semakin menekan. Aku memutuskan untuk keluar sebentar, sekadar menghirup udara segar dan mencari ketenangan. Aku pergi ke sebuah kafe, tempat yang biasanya menjadi pelarianku saat aku butuh inspirasi untuk menulis. Namun hari ini, yang kubutuhkan hanyalah secangkir teh hangat dan ketenangan. Aku duduk di sudut yang paling jauh, membelakangi pintu. Aku tidak ingin ada yang melihatku dalam kondisi berantakan seperti ini. Di tanganku, sebuah buku usang yang sengaja kubawa, tetapi aku tak mampu membaca satupun kalimat. Pikiranku terus-menerus kembali pada foto-foto Bagas dan Aisyah, pada janji yang diucapkan Bagas, dan pada kehidupanku yang tiba-tiba berantakan. Seorang wanita duduk di meja di belakangku. Suara dering ponselnya terdengar. "Iya, aku di sini. Aku akan menunggumu," katanya. Suara itu terasa familiar. Aku menoleh sedikit. Itu Aisyah. Jantungku berdebar kencang. Ia duduk sendirian memegang ponselnya dengan erat. Ada kerutan di dahinya. Ekspresi yang tidak kusangka akan kulihat pada seorang pengantin baru. Ia terlihat cemas, seolah sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Aku memutuskan untuk tetap diam, mengamati dari jauh, seolah aku adalah seorang penulis yang mengamati karakternya. Tiba-tiba, ia berdiri dan mengambil cangkir kosongnya, kemudian berjalan ke arah meja kasir. Di sana, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah jendela, dan matanya bertemu dengan mataku. Pandangan kami terkunci. Ia terkejut, begitu juga aku. "Maya?" tanyanya. Suaranya pelan dan penuh keraguan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum, tetapi yang keluar hanyalah ekspresi canggung. Ia berjalan ke arahku, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ingin sekali memberikan ini padamu," katanya, meletakkan sesuatu di atas meja. Itu adalah sebuah undangan pernikahan, versi cetak dari foto yang kulihat di Instagram. Di bawah nama mempelai ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Maya. Bagas tidak bisa dihubungi, dan aku hamil." Cangkir teh di depanku terasa dingin. Kata-kata Aisyah dan "aku hamil" bergema di kepalaku.
Kata-kata yang sama persis dengan yang kuucapkan pada Bagas di pagi hari. Kami berdua, di saat yang sama, membawa kehidupan dari pria yang sama. Aku menatapnya. Wajahnya tidak memancarkan kebahagiaan seorang pengantin baru, melainkan kebingungan yang mendalam. Matanya berkaca-kaca, penuh kecemasan. Sepertinya ia juga telah dikhianati. Aku tidak mengerti, kataku. Kenapa kamu memberikan ini padaku? Kenapa kamu mengatakan ini semua? Aisyah mengambil napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menghilang, Maya. Malam itu setelah pernikahan kami, dia bilang ada urusan penting. Lalu, aku tidak bisa menghubunginya. Dia tidak menjawab panggilanku, tidak membalas pesanku. Aku khawatir. Dan sekarang, aku ingin mencarinya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tanganku meraih secangkir teh dingin, mencoba mengendalikan emosi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tidak sekarang. Kenyataan bahwa aku juga hamil dari Bagas akan terlalu menyakitkan baginya. Aku memutuskan untuk memendam kebenaran itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kataku berusaha menahan suara agar tidak pecah. Aku juga tidak tahu dia ada di mana. Aisyah mengangguk, matanya menatapku lekat. Aku melihat foto-foto di media sosialmu. Kalian tampak begitu bahagia. Aku bahkan ingin memberitahumu kalau aku menikah dengan temanmu. Dia berhenti sejenak. Aku tidak tahu Bagas adalah orang yang pernah dekat denganmu. Jantungku terasa ditusuk. Bagas tidak pernah memberitahu Aisyah. Kebuhannya sangat rapi dan menakutkan. Dia bukan hanya mengkhianatiku, dia mengkhianati kami berdua. Aku berdiri, tas tanganku terasa berat, seberat beban yang sedang kupikul. Aku harus pergi, Aisyah. Ada hal lain yang harus kuurus. Aisyah menatapku dengan tatapan memohon. Maya, tolong. Aku tahu kamu mengenalnya. Bantu aku menemukannya. Aku akan melakukan apapun. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, tetapi di sisi lain aku merasa terikat oleh kenyataan bahwa kami adalah korban dari pria yang sama. Aku meninggalkannya, berjalan keluar kafe, meninggalkan undangan dan secari kertas berisi tulisan tangannya. Di bawah langit yang mendung, aku memegang perutku. Aku tahu, sekarang aku punya tujuan lain. Tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari Bagas. Aku harus melindungi diriku sendiri dan bayi di dalam kandunganku. Pikiranku berputar-putar. Aku harus menemui Bagas. Tidak ada cara lain. Aku harus mendapatkan penjelasan dan aku harus membiarkan Aisyah tahu kebenaran. Aku memutuskan untuk pergi ke kantornya. Bagas adalah seorang arsitek dan ia punya kantor kecil di pusat kota. Aku tahu ia punya kartu akses yang selalu ia simpan di dompetnya. Aku menunggu di lobi gedung perkantoran, berharap bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, seseorang keluar dari lift, dan itu adalah Bagas. Ia berjalan cepat, menunduk, seperti orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Aku memanggil namanya, tetapi ia tidak mendengarku. Aku berlari mengejarnya. "Bagas!" teriakku. Ia berhenti, berbalik, dan wajahnya pucat pasi. Ekspresinya tidak menunjukkan kebahagiaan, tidak juga penyesalan. Ia hanya terlihat lelah. "Maya, kenapa kamu di sini?" tanyanya, suaranya pelan. "Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa?"
Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto pernikahannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu tidak tahu? Kamu berjanji akan menikahiku. Aku hamil, Bagas. Matanya melebar. Ia menatapku seolah-olah baru saja melihat hantu. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya menjauh. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisiknya. Suaranya pecah. Ini rumit, Maya. Aisyah juga hamil. Pengakuan itu terasa seperti bom yang meledak. Aku tahu bahwa ia akan jujur. Aku tahu itu, tetapi mendengarnya langsung darinya terasa lebih menyakitkan. 2 orang wanita membawa kehidupannya di dalam perut mereka. Jadi kamu akan punya 2 anak dengan 2 wanita berbeda. Apakah ini yang kamu sebut masa depan? Bagas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyisir rambutnya dengan jemari, wajahnya tampak putus asa. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan memberikan sesuatu. Kartu akses. Kartu yang sama yang kulihat di dompetnya. Ini, ambil saja, katanya. Aku tidak akan kembali. Ia menoleh meninggalkanku sendirian di lobi dengan kartu akses di tanganku. Pintu lift terbuka dan ia menghilang. Tangan kananku menggenggam kartu akses yang terasa dingin, sementara tangan kiriku memegang perut yang terasa hangat. Kata-kata Bagas, "Aku tidak akan kembali," masih terngiang di telingaku. Aku tidak tahu apa artinya. Apakah itu berarti dia akan meninggalkan kami berdua? Aku membalik kartu itu. Di baliknya ada sebuah alamat. Bukan alamat kantornya, melainkan alamat apartemen. Apartemen yang tidak pernah ia sebutkan. Sebuah alamat di pinggir kota yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Aku memutuskan untuk pergi ke sana. Saat aku tiba, tempat itu tampak sepi. Gedung itu sudah tua, dengan cat yang mengelupas. Aku menempelkan kartu akses itu ke pintu dan lampu hijau menyala. Kunci terbuka dengan suara pelan. Aku masuk. Di dalam, apartemen itu kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada barang pribadi. Lantai berdebu, dindingnya polos. Yang ada hanyalah sebuah meja di sudut ruangan. Di atasnya, sebuah amplop putih tergeletak. Ada namaku di sana yang ditulis dengan tulisan tangan Bagas. Aku membuka amplop itu, tanganku gemetar. Di dalamnya ada sebuah kartu. Bukan kartu undangan, melainkan kartu debit bank. Ada beberapa lembar uang tunai juga. Di bawahnya, selembar kertas kecil. "Maya, aku tidak bisa. Aku terlalu pengecut. Semua yang kamu tahu adalah kebenaran. Tapi aku tidak bisa menghadapi kalian berdua. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku harap ini bisa membantumu. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Maaf." Maaf di akhir kalimat terasa begitu hambar. Seolah kata maaf bisa menghapus semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku tidak menangis karena ia pergi. Aku menangis karena ia tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan, untuk meminta maaf, untuk menghadapi konsekuensinya. Ia hanya pergi, meninggalkan aku sendirian. Aku merasa sangat bodoh karena pernah percaya pada janjinya. Aku memegang perutku. Di sana ada sebuah kehidupan yang membutuhkan perlindungan. Aku harus kuat. Aku bukan hanya seorang wanita. Aku adalah seorang calon ibu. Dan aku harus bisa melindungi diriku sendiri dan bayiku. Aku duduk di lantai apartemen yang kosong. Amplop, kartu debit, dan uang tunai itu tergeletak di sampingku. Mereka terasa seperti uang tutup mulut. Seperti Bagas ingin membeli keheninganku, membeli persetujuanku agar ia bisa pergi tanpa beban. Tapi ia tidak bisa membeli janji.
Ia tidak bisa membeli cinta, dan ia tidak bisa membeli nyawa yang tumbuh di dalam diriku. Di tanganku, sebuah amplop lain yang sudah berkerut dan koyak. Amplop yang berisi hasil tes kehamilan. Aku menatapnya. 2 garis merah itu terasa seperti 2 pilihan yang tidak bisa kuhindari. 2 pilihan yang harus kuambil sendiri. Pilihan pertama, aku bisa mengakhiri kehamilanku. Itu akan mengakhiri semua kerumitan ini. Aku bisa berpura-pura bahwa Bagas dan bayinya tidak pernah ada. Aku bisa kembali ke hidupku yang dulu, hidup di mana aku tidak pernah merasakan sakit hati. Pilihan kedua, aku bisa menjaga anak ini. Aku akan membesarkannya sendirian. Ini akan menjadi jalan yang sangat sulit. Aku akan menjadi seorang ibu tunggal tanpa dukungan dari ayah biologis sang anak. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa anak ini tidak akan pernah mengenal ayahnya, atau mungkin harus tumbuh dengan ayah yang tidak bisa diandalkan. Keduanya adalah pilihan yang sangat sulit. Tidak ada yang terasa benar, tidak ada yang terasa adil. Aku menutup mataku, merasakan air mata membasahi pipiku. Aku membayangkan wajah Bagas, wajah yang penuh dengan janji palsu. Aku membayangkan wajah Aisyah, wajah yang penuh dengan kebingungan dan kepedihan. Aku membayangkan sebuah masa depan di mana aku harus terus bersembunyi dari mereka berdua demi melindungi diriku sendiri. Lalu tanganku menyentuh perutku. Aku merasakan sebuah getaran lembut, semua tendangan kecil. Bukan tendangan yang kuat, tapi sebuah tendangan yang terasa seperti sebuah isyarat. Sebuah isyarat dari kehidupan yang tidak bersalah ini, yang tidak tahu apa-apa tentang kebohongan dan pengkhianatan. Aku merasakan sebuah ikatan yang tak terputuskan. Ikatan antara seorang ibu dan anaknya. Aku membuka mataku. Aku melihat amplop hasil tes itu lagi. 2 garis merah itu bukan lagi sebuah tanda kebingungan. Mereka adalah sebuah garis hidup yang harus kupilih. Aku mengambil ponselku. Jariku gemetar. Aku tidak menelpon Aisyah. Aku tidak menelpon Bagas. Aku menelpon sebuah klinik kebidanan. "Halo," kataku. Suaraku masih serat. "Saya ingin membuat janji untuk pemeriksaan kandungan." Beberapa minggu berlalu, aku sudah pindah ke apartemen yang lebih kecil di pinggiran kota. Aku ingin memulai hidup yang baru, jauh dari semua kenangan tentang Bagas dan kebohongan yang ia ciptakan. Aku telah mengganti nomor ponsel, berhenti dari pekerjaanku, dan memblokir semua akun media sosial yang berhubungan dengan mereka. Aku seolah menghilang dari muka bumi. Uang yang diberikan Bagas, ku jadikan modal untuk membangun hidup baru. Aku melamar pekerjaan lepas sebagai penulis naskah, bekerja dari rumah. Aku bisa bekerja sambil menjaga diriku dan janin di dalam perutku. Setiap pagi, aku membuat sarapan, minum susu, dan berbicara dengan bayi di perutku. "Kita akan baik-baik saja," bisikku pelan. "Kamu dan aku." Aku tahu jalan ini tidak mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa sangat takut dan sendirian. Ada malam-malam ketika aku terbangun dengan keringat dingin, takut dengan masa depan yang tidak pasti. Namun, setiap kali aku menyentuh perutku, setiap kali aku merasakan tendangan kecil di dalamnya, aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang membuatku tidak takut lagi. Pada suatu sore saat aku sedang berjalan pulang, aku melihat sebuah kedai kopi baru. Aku masuk, dan saat aku sedang memesan, aku melihat bayanganku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih dewasa, matanya lebih tegar. Aku tidak lagi melihat seorang wanita yang patah hati. Aku melihat seorang calon ibu yang kuat. Aku duduk di sudut yang tenang, memesan teh hangat, dan mengeluarkan buku catatan kecil dari tasku. Aku mulai menulis, bukan cerita fiksi seperti yang sering kulakukan. Aku mulai menulis tentang perjalananku, tentang perasaanku, dan tentang harapanku untuk masa depan. Tentang kekuatan yang baru kutemukan. Kehidupan
adalah perjalanan yang tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang jalan yang kita pikir benar ternyata adalah jalan yang salah. Tetapi itu tidak berarti perjalanan kita berakhir. Itu hanya berarti kita harus menemukan jalan baru. Jalan yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Aku tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi aku tahu aku bisa menghadapinya. Aku tidak takut lagi. Aku sudah menemukan kekuatanku. Aku sudah siap. 6 bulan kemudian, perutku sudah membuncit dan aku bisa merasakan tendangan-tendangan kecil yang semakin kuat. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas baruku. Bekerja dari rumah, menulis naskah yang emosional, dan berbicara dengan baikku. Aku sudah jarang keluar, kecuali untuk membeli kebutuhan atau kontrol ke bidan. Suatu sore, seorang kurir mengetuk pintu apartemenku. Ia menyerahkan sebuah paket, sebuah kotak coklat kecil yang tidak ada nama pengirimnya. Aku membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah buku. Buku itu adalah kumpulan tulisan tangan, tulisan yang familiar. Aku membaliknya, dan di halaman pertama ada sebuah catatan kecil. Untuk Maya dan anak kita. Itu tulisan tangan Bagas. Jantungku berdebar kencang. Aku meletakkan buku itu di atas meja. Di dalamnya ada sebuah surat. Sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama. Maya, aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku. Dan aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunan. Aku telah mengkhianatimu dan aku telah merusak hidupmu. Aku telah merusak hidupku sendiri. Aku menulis surat ini karena aku harus jujur. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku bertemu Aisyah saat kami masih mahasiswa. Dia adalah cinta pertamaku. Kami berpisah karena pekerjaan, karena jarak. Aku sangat mencintaimu, Maya, dan aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku bertemu Aisyah lagi secara kebetulan. Kami berbicara, dan aku tahu dia juga masih memiliki perasaan terhadapku. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku tidak bisa jujur. Aku terlalu pengecut. Aku tahu aku akan menyakitimu, jadi aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk bersembunyi. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Aku tahu kamu akan menjadi ibu yang hebat. Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu saat nanti. Aku tahu itu tidak akan mudah. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang telah kita bagi. Bagas. Tanganku gemetar. Surat itu terasa dingin seperti semua janji yang pernah ia berikan padaku. Aku berasa sakit, bukan sakit karena ia kembali, tapi sakit karena ia masih mencoba membenarkan pengkhianatannya. Aku mengambil buku tulisan tangan itu. Di dalamnya ada sebuah puisi yang ia tulis saat kami pertama kali bertemu. Aku ingat, ia membacakan puisi itu untukku. Aku ingat, ia berjanji akan menulis puisi tentang kami setiap hari. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan surat itu. Aku tidak ingin menyimpannya, karena itu hanya akan mengingatkanku pada rasa sakit. Tetapi, aku juga tidak bisa membuangnya. Ini adalah satu-satunya bukti bahwa Bagas masih peduli meskipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku mengambil sebuah pena, dan di halaman kosel buku itu, aku menulis, "Aku akan memaafkanmu, Bagas, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus memaafkanmu agar aku bisa melupakanmu, agar aku bisa melanjutkan hidupku, dan agar aku bisa menjadi ibu yang baik untuk anak ini." Waktu terus berjalan. Minggu-minggu berganti menjadi bulan, dan perutku semakin membesar. Aku sudah tidak lagi bekerja dari rumah. Aku telah menemukan pekerjaan baru di sebuah penerbit buku yang kecil, dan aku merasa senang.
aku bisa bekerja sambil mengurus diriku dan bayiku. Pada suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang, aku melihat sebuah kedai kopi. Di dalamnya, seorang wanita sedang duduk sendirian. Aku melihatnya dan terkejut. Itu Aisyah. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya tidak lagi memancarkan kebahagiaan. Aku melihat ke bawah. Perutnya sudah membuncit seperti milikku. Kami berdua, dua wanita yang dikhianati oleh pria yang sama. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bisa saja menghindarinya, berjalan pergi dan berpura-pura bahwa aku tidak melihatnya. Tetapi aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke arahnya. Aku merasa kami berdua membagi ikatan yang tak terucapkan. Aku berjalan masuk dan Aisyah melihatku. Matanya melebar dan ia tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Maya?" tanyanya, suaranya pelan dan penuh keraguan. Aku mengangguk. "Hai Aisyah." Kami berdua duduk di meja yang sama. Kami tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Kami hanya duduk diam, saling menatap, dan saling tersenyum. Aku tidak tahu harus berkata apa, kataku memecah keheningan. "Aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Aisyah mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana harus menghubungimu. Aku sangat menyesal." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku sudah melupakannya kok." Kami berbicara selama berjam-jam. Kami berbicara tentang Bagas, tentang pengkhianatannya, dan tentang kehamilan kami. Kami tertawa dan kami menangis. Kami tidak merasa sendirian lagi. Kami merasa bahwa kami memiliki seseorang yang mengerti apa yang kami rasakan. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa kamu," katanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu telah menyelamatkan hidupku." Aku tersenyum. Aku tahu, kami berdua telah menyelamatkan hidup kami masing-masing. Kami berdua telah menemukan kekuatan dan kami berdua telah menemukan kebahagiaan. 1 bulan kemudian, hidupku terasa lebih baik dari sebelumnya. Hubunganku dengan Aisyah semakin erat. Kami sering bertemu, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Kami adalah dua wanita yang melewati badai yang sama, dan kami tahu kami bisa mengandalkan satu sama lain. Suatu pagi, aku terbangun karena perutku terasa sakit. Kontraksi, itu adalah tanda bahwa bayi di perutku akan segera lahir. Aku menelpon Aisyah dan ia langsung datang. Kami berdua pergi ke rumah sakit. Aku merasa gugup, tetapi Aisyah ada di sana, menggenggam tanganku. "Aku akan bersamamu," bisiknya. "Kamu akan baik-baik saja." Setelah beberapa jam, seorang perawat datang dan memberitahuku bahwa sudah waktunya. Aku masuk ruang bersalin. Aisyah tetap di sampingku, menggenggam tanganku. 1 jam kemudian, aku mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu terasa seperti musik terindah di dunia. Perawat menyerahkan bayiku, seorang bayi perempuan yang cantik, dengan mata yang besar dan rambut yang gelap. Aku menatapnya. Matanya mengingatkanku pada Bagas, tetapi wajahnya adalah wajahku. Aku menatap Aisyah, dan ia tersenyum. Ia tidak terlihat iri, tetapi bahagia. Ia memberiku pelukan. "Selamat Maya, kamu berhasil. Kamu adalah ibu yang hebat." Aku menamai bayiku Nara. Nara berarti pahlawan, karena dia adalah pahlawanku. Ia adalah alasan aku bisa bertahan, dan ia adalah alasan aku bisa menemukan kekuatan baru. Beberapa hari kemudian, Aisyah menelponku. Suaranya terdengar bahagia. Ia memberitahuku bahwa ia juga baru melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kami berdua di saat yang sama menemukan kebahagiaan baru. Kami berdua memutuskan untuk membesarkan anak kami bersama. Kami akan menjadi dua ibu yang membesarkan dua anak yang memiliki ayah yang sama. Kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami tahu kami bisa menghadapinya. Dengan kelahiran Nara,
Fase resolusi telah selesai. Aku telah menemukan kebahagiaan baru dan seorang teman yang baik. Apakah kamu setuju? Kita bisa lanjut ke episode 15 di mana kita akan menyimpulkan cerita ini. Hari itu, aku melihat pantulan diriku di cermin. Seorang wanita yang berbeda, yang telah melewati badai dan menemukan pelangi. Di sampingku, Aisyah sedang memegang Nara. Di sisi lainnya, anak laki-lakinya sedang bermain dengan mainan. Kami berdua, dua ibu, membesarkan dua anak yang memiliki ayah yang sama. Kami tahu ini akan sulit, tetapi kami tahu kami bisa menghadapinya. Bagas tidak pernah kembali. Ia menghilang. Ia memilih jalan yang paling mudah, lari dari tanggung jawab. Kami berdua tidak pernah mencarinya lagi. Kami tidak membutuhkan dia. Kami berdua telah menemukan kebahagiaan kami sendiri. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada pria manapun. Kami sering mengunjungi Bagas, bukan sebagai teman atau kekasih, tetapi sebagai dua wanita yang pernah dihianati oleh pria yang sama. Kami berdua telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna. Ini adalah tentang menerima ketidaksempurnaan dan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kami berdua, dua wanita, dua ibu, dua teman, berdiri di atas dua garis merah. Garis yang pernah terasa seperti akhir dari dunia, tetapi yang kini terasa seperti awal dari sebuah kehidupan baru.